Apa kabar teman-teman? Ini adalah seri pembelajaran kita mengenai 7 hukum kehidupan atau the 7 laws of life yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini adalah hukum yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu bahwa segala sesuatu menghasilkan jenisnya sendiri. Hukum kehidupan yang pertama atau the first law of life dikenal sebagai everything produces after its own kind. Di dalam sains modern disebut sebagai DNA. Hukum ini berkata, segala sesuatu menghasilkan jenisnya sendiri. Ini ada di dalam Kejadian 1 ayat 11, Kejadian 1 ayat 21, 24, dan 25. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya supaya Anda dapat mengerti dengan lebih baik. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. And the earth brought forth grass, and the herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kepada tanah untuk mengeluarkan semua tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah, Tuhan memberikan satu kode genetik tertentu supaya mereka bisa mereproduksi atau menghasilkan jenisnya sendiri. Dan Tuhan juga memberikan biji di dalam tubuh daripada buah-buahan tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana hukum kehidupan yang pertama ini ditetapkan Tuhan untuk semua jenis binatang-binatang, baik yang ada di dalam air, di udara, maupun di darat. And God created great whales and every living creature that moved, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. And God said, let the earth bring forth living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beasts of the earth after his kind. And it was so. And God made the beasts of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. Jadi Tuhan memberikan satu kode genetik di dalam semua binatang-binatang, baik yang ada di dalam air, di udara, maupun semua binatang-binatang ternak dan semua binatang-binatang yang melata di daratan. Dan Tuhan memberikan kode genetik ini dalam bentuk benih, yaitu sperma yang ada di dalam tubuh binatang itu sendiri. Jadi Tuhan memberikan kode genetik yang spesifik untuk tiap kelas jenis makhluknya, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia. Di dalam perjanjian lama, kata yang dipakai adalah zera, yang berarti benih atau biji. Kata zera ini kemudian di dalam Alkitab Yunani kita berubah menjadi spora untuk tumbuhan atau tanaman, dan sperma untuk binatang dan manusia. Hukum yang pertama ini mengatakan bahwa apa yang kamu tabur itulah yang pasti akan kamu tuai. Hal ini berlaku baik dalam dimensi fisik kita maupun di dalam dimensi roh. Kita lihat ya, Lukas 6 ayat 44. Yesus berkata, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak mungkin dipetik buah anggur. Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Dan kalau kita membaca kisah mengenai Ayub, di dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi di dalam pikirannya atau di dalam benaknya, Ayub telah menabur ketakutan dan kecemasan. Akhirnya hal itu membuahkan bencana dan kemalangan yang mendatangi kehidupan Ayub. Kejadian 1 menceritakan kepada kita kisah penciptaan di dalam dimensi ruang dan waktu kita. Kemudian dia menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga. Kita baca ya. Dia menciptakan tumbuhan dan pohon-pohon makhluk hidup menurut jenisnya, ternak dan binatang melata dan binatang di bumi menurut jenisnya. Ini adalah hukum kehidupan pertama yang ditetapkan Tuhan, yaitu everything produces after its own kind, atau segala sesuatu menghasilkan jenisnya sendiri, yang kita sebut juga dengan DNA. Tuhan menciptakan makhluk hidup menurut gambar makhluk hidup lainnya, bukan menurut gambar penciptanya. Namun ketika Tuhan menciptakan pria dan wanita, sesuatu berubah. Dia tidak menciptakan Adam seperti makhluk lain menurut jenisnya. Sebaliknya, Allah menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya sendiri. Itulah sebabnya kenapa kita disebut sebagai anak Allah. DNA ini merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid. DNA adalah rantai polimer yang terdiri dari dua rantai polinukleotida yang melilit satu sama lain untuk membentuk heliks ganda yang membawa instruksi genetik untuk pengembangan, fungsi, pertumbuhan, dan reproduksi semua organisme yang dikenal, dan banyak virus. DNA ini merupakan bahan yang bisa mereplikasi diri sendiri yang ada di hampir semua organisme hidup sebagai penyusun utama kromosom. Ini adalah pembawa informasi genetik.
Gen itu merupakan karakteristik atau kualitas mendasar dan khas dari seseorang atau sesuatu dan tidak dapat diubah. Lalu apa konsekuensi dari hukum kehidupan pertama yang telah ditetapkan oleh Tuhan? Sekarang kita lihat dulu, siapa itu Yesus? Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai monogenes Bapa atau anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi monogenes Bapa atau anak tunggal Allah yang ada di dalam diri Bapa atau di dalam pangkuan atau di dalam dada Bapa, dialah yang menyatakannya. Mono itu artinya satu atau tunggal, singular. Genes itu artinya jenis, gen, DNA atau sesuatu yang unik. Jadi ketika dikatakan Yesus adalah monogenesnya Bapa, itu artinya Yesus satu jenis, satu DNA, satu hakikat, atau satu esensi dengan Bapa, yaitu ilahi. Karena itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada di dalam diri Allah, dan firman itu ilahi, atau the word was divine. Jadi di dalam diri Yesus itu embedded atau tertanam DNA-nya Allah itu sendiri. Itulah sebabnya dia disebut anak Allah. Yesus merupakan gambar wujud Allah itu sendiri. Allah yang ada di surga yang kita sebut dengan Bapa, dia tidak mempunyai bentuk. Dia tidak bertempat, tidak berlokasi, dan tidak berwujud. Tetapi, di dalam diri anak tunggal Allah, yaitu Sang Firman, dia menyatakan dirinya. Itulah Yesus. Saya akan berikan Anda contoh apa artinya monogenes. Jika Anda disebut monogenes dengan bapakmu, kalau bapakmu itu berambut keriting, maka kamu jika disebut monogenes atau satu DNA dengan bapakmu, sekalipun rambutmu itu dicatok sampai lurus, tumbuhnya akan tetap keriting, teman-teman. Karena DNA bapakmu itu tertanam di dalam sel-sel tubuhmu. Itulah artinya monogenes. Allah yang tidak kelihatan, yang ada di surga, yang suaranya tidak pernah kita dengar, dan rupanya pun tidak pernah kita lihat, itu disebut dengan Bapa. Bapa di dalam naturnya atau esensinya adalah roh. Artinya tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak bertempat, tidak berlokasi, tidak dapat dihitung, ditimbang, dan tidak dapat dipahami sepenuhnya. Dari Allah yang sejati ini, lahirlah Sang Firman, yang merupakan perwujudan atau gambar diri Allah itu sendiri. Yesus itu disebut sebagai the visible image of the invisible God. Kolose 1 ayat 15. Yesus disebut sebagai Allah yang zohir, Allah yang nampak, Allah yang kelihatan. Dari Allah yang tidak kelihatan, yang roh, yang batin, yang goib, yang ada di dalam surga. Di dalam diri Yesus atau Sang Firman ini, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, bagi Dia, dan untuk Dia. Jadi Sang Firman inilah yang menciptakan segala sesuatu oleh kehendak Bapa. Kolose 1 ayat 16. Yesus adalah Allah yang sejati, sebab Dia lahir dari Bapa. Dia tidak diciptakan, tidak seperti ilah-ilah lainnya yang lebih rendah, yang merupakan ciptaan. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi keilahian Yesus tidak pernah berubah. Keilahian Yesus didapat karena Dia adalah Sang Firman, yang satu hakikat atau satu jenis, satu esensi, satu DNA dengan Allah Bapa. Itulah sebabnya selama Yesus menjadi manusia dan Dia ada di dalam dunia, Dia tidak pernah tidak jadi Allah. Dia dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap Allah. Karena keilahian Yesus itu embedded atau tertanam di dalam DNA-nya. Yesus dalam inkarnasinya sepenuhnya Allah yang mengambil rupa manusia. Yesus bukanlah campuran apalagi setengah manusia setengah Allah. Dia sepenuhnya Allah dan sungguh-sungguh Allah yang mengambil rupa daging menjadi sama dengan manusia. Tubuh kemanusiaannya inilah yang dimuliakan waktu Yesus bangkit dari kematian. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah misteri iman kita, yaitu Dia Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada para malaikat atau kepada para Allah, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat di dalam kemuliaan. Itulah Yesus. Inilah misteri iman Kristen. Sampai ketemu pada video berikutnya, kita masih akan belajar mengenai hukum kehidupan yang pertama. Shalom.
Hello and welcome back. Ini adalah bagian kedua dari pembelajaran kita mengenai 7 hukum kehidupan. Kita masih sampai pada hukum kehidupan yang pertama, yaitu segala sesuatu menghasilkan dirinya sendiri. Benih di dalam buah pinggangnya Adam. Tuhan menetapkan satu hukum bahwa benih atau biji ada di dalam tubuh buahnya sendiri. Maka setiap makhluk alami harus menghasilkan jenisnya sendiri. Oleh karena manusia adalah sperma atau benih di dalam buah pinggangnya Adam, maka kita menjadi segambar dengan Adam yang sudah rusak. Coba kita baca dulu Kejadian 5 ayat 1 dan 3. Di Kejadian 5 ayat 1 dikatakan seperti ini. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah Adam menurut rupa Allah. Tetapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa dan dibuang dari taman di Eden, kita baca ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Menurut rupa dan gambar Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Inilah yang disebut dengan dosa asal, yaitu kondisi jatuh dari menjadi citra Allah. Lalu Adam memberi nama Set kepadanya. Kondisi kejatuhan Adam dari menjadi citra atau gambar Allah inilah yang disebut sebagai dosa asal. Inilah akar dosa yang ditebus oleh Yesus. Jadi berbeda dengan RT 6, teman-teman, mengenai definisi dosa. Kalau menurut mereka, dosa itu artinya pembunuhan, perzinahan, pencurian, percabulan. Itu di dalam Alkitab dinamakan dengan buah-buah perbuatan dosa. Tetapi akar dari dosa adalah kejatuhan manusia. Istilah dosa ini berasal dari bahasa Yunani hamartia, artinya meleset dari tujuan atau sasaran, yaitu error. Adam jatuh dari kondisi semula, yaitu menjadi citra atau gambar Allah. Adam meleset dari tujuan atau goal mula-mula Allah menciptakannya. Ini berbeda dengan perbuatan dosa. Akibat kondisi kejatuhan manusia inilah, maka kita semua berbuahkan perbuatan dosa dan harus mati kekal terpisah dari Allah selamanya di neraka. Jadi semua bayi yang lahir dari sperma atau benihnya Adam, artinya kita semua keturunan Adam, kita mempunyai dosa asal, yaitu kondisi yang sudah jatuh, meleset dari citra atau gambarnya Allah. Tetapi bayi yang baru lahir belum melakukan perbuatan dosa. Anda harus bisa membedakan hal ini ya. Jadi teman-teman perlu tahu apa konsekuensi dari hukum kehidupan pertama yang ditetapkan oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu harus menghasilkan jenisnya sendiri. Di dalam Matius 12 ayat 33, Yesus berkata, dalam suatu perumpamaan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Begitu juga perumpamaan di dalam Matius 7 ayat 16 sampai dengan 17. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Lukas 6 ayat 44, Yesus berkata, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Benih atau sperma itu disebut dengan zera, yang menjadi bahasa Yunani spora untuk tumbuhan dan sperma untuk binatang dan manusia. Yesus adalah zera atau benih yang kudus yang dijanjikan. Dia adalah kabar baik itu sendiri atau sang Injil. Kita baca ya Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya atau zera, benihnya, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Begitu juga kita baca di Yesaya 6 ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas atau zera yang kudus. Kata zera ini berarti benih sperma manusia atau seorang anak yang kudus yang dijanjikan akan meremukkan kepala ular atau meremukkan kuasa dosa dan kematian. Oleh karena itu, sama seperti Yesus, kita harus dilahirkan kembali dari benih yang kudus. 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih atau sperma ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Jadi Yesus disebut juga dengan benih yang kudus atau tunas. Kita lihat ya, Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dari keturunan Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Demikian juga dengan kesaksian Yesus di dalam kitab Wahyu, Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, maksudnya Rasul Yohanes. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Dalam Wahyu 22 ayat 16, Yesus mengatakan,
Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Sekarang, mengapa Yesus dikandung tanpa hubungan biologis laki-laki dan perempuan, tanpa sperma daripada laki-laki? Kita melihat dulu di manakah DNA terkandung di dalam tubuh manusia. DNA itu terkandung di dalam darah, air mani, sel, kulit, jaringan, organ, otot, sel otak, tulang, gigi, rambut, air liur, lendir, keringat, kuku, urin, feses, dan lain-lain. Genom kita itu diwarisi dari orang tua kita, setengah dari ibu kita dan setengah dari ayah kita. Untuk setiap gen, kita mendapatkan 2 salinan, satu dari ibu kita dan satu dari ayah kita. Tetapi, darah janin atau fetus adalah diproduksi sendiri dari sumsum tulang belakangnya. Kelahiran Yesus yang tanpa campur tangan sperma atau benih laki-laki itu menunjukkan bahwa darahnya kudus. Sebab darah itu berasal dari ayahnya. Darah diproduksi sendiri di dalam fetus atau di dalam janin itu sendiri. Sedangkan plasenta ibu itu hanya menyalurkan makanan. Itulah sebabnya darah Yesus satu-satunya darah yang kudus yang dapat menebus dosa kita. Kelahiran manusia normal seperti yang telah kita pelajari, ayah menyumbangkan 1 kromosom Y atau X kepada anaknya. Ini untuk menunjukkan atau membedakan jenis kelaminnya. Anak perempuan akan mendapatkan 2 kromosom X, 1 dari ibu dan 1 dari ayah. Selama kehamilan, darah bayi dan ibu tidak bercampur, tetapi dipisahkan oleh selaput plasenta. Plasenta adalah organ yang terbentuk di dalam rahim dan melaluinya oksigen dan nutrisi berpindah dari ibu kepada bayi. Tetapi darah Maria dan darah Yesus tidak bercampur di dalam janin, sebab DNA Yesus sepenuhnya adalah ilahi. Jadi Yesus bukanlah percampuran antara Allah dengan manusia, apalagi setengah Allah setengah manusia. Dia sepenuhnya Allah yang mengambil rupa dan mengambil kemanusiaan. Oleh kuasa Roh Kudus, maka tubuh disediakan bagi Yesus di dalam rahim Maria. Kita baca dulu ya, Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini mengutip Mazmur 40 ayat 6 versi Septuaginta. Korban dan persembahan tidak berkenan kepadamu, tetapi untukku telah engkau siapkan tubuh. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Jika Yesus tidak lahir dari persetubuhan laki-laki dan perempuan, artinya DNA-nya sepenuhnya dari Allah. Mengapa darah Yesus begitu suci dan begitu berkuasa sehingga dapat menebus semua umat manusia? Begitu penting bahwa darah Yesus tidak boleh bercampur dengan darah Maria. Yesus tidak mewarisi darah dari keturunan Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sekarang kita baca dulu di dalam Perjanjian Lama, Imamat 7 ayat 26-27 dan Imamat 17 ayat 10 sampai dengan 12. Tuhan melarang memakan atau minum darah hewan apapun. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Bahkan di dalam Imamat 17 ayat 10 sampai dengan 12, Tuhan berkata, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Kalau kita tanya kepada RT 6 atau Muslim, mengapa Isa Al-Masih yang mereka samakan dengan Yesus Kristus tidak lahir dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan? Dan dia disebut anak yang suci. Bahkan seumur hidupnya dia disebut kudus dan tidak pernah disentuh setan ketika lahir. Artinya dia tidak mewarisi darah Adam. Mereka tidak tahu jawabannya, teman-teman. Mereka hanya mengatakan itu mujizat dari Allah. Tetapi kita tahu jawabannya. Sebab darah Yesus tidak boleh bercampur dengan darah daripada keturunan Adam. Darah Yesus tidak boleh bercampur dengan darah Maria. Sebab kita semua telah mewarisi darah Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita baca ya, Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja atau dari satu darah saja, dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Tetapi Yesus merupakan satu pengecualian. Itulah sebabnya darahnya berkuasa untuk menebus dosa Anda dan dosa saya. Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jika di dalam perjanjian lama, kita dilarang untuk minum dan makan darah apapun, maka 2000 tahun yang lalu, Yesus berdiri memegang cawan anggur dan dia berkata, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.
Itulah sebabnya darah Yesus sangat-sangat berkuasa. Sebab darahnya suci dan kudus dan tidak berasal dari darah Adam. Shalom dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Semoga Anda suka ya. Hello and welcome back di channel Al-Hayat Indonesia. Kita masih mempelajari hukum kehidupan yang kedua, yaitu born as a king. Kita dilahirkan sebagai raja yang memerintah atas seluruh bumi. Ini adalah hukum kehidupan yang kedua atau the second law of life, bahwa kekuasaan dan otoritas atas bumi diserahkan kepada Adam atau kepada manusia. Kita baca dulu the original plan of God untuk Adam atau rencana awal Allah untuk manusia. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata berkuasa atau let them have dominion, ini artinya biarlah mereka mempunyai daerah kekuasaan. Jadi Tuhan itu memberikan sebuah kingdom atau king dominion kepada Adam. Adam dijadikan Tuhan, Kyrios atau penguasa, imam, dan raja atas seluruh bumi. Dan Adam mempunyai kerajaan dunia ini. Kalau kita tanya kepada RT 6 atau teman-teman muslim kita, apa sih rencana Allah untuk Adam? Mereka akan mengatakan, tidaklah kami menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Kata-kata itu tidak pernah ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru kita, teman-teman. Rencana awal Allah untuk Adam adalah menjadikan Adam sebagai Tuhan, Kyrios, penguasa, imam, dan raja atas seluruh bumi. Dan ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Qur'annya RT 6. Kita baca dulu Mazmur 115 ayat 16. Dikatakan, Syamayim ha-syamayim, langit itu langit kepunyaan Yahweh, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Itulah sebabnya teman-teman, ketika Tuhan mau melakukan sesuatu di bumi, Dia tidak melakukan sesuatu tanpa memberitahukannya dulu kepada para nabinya. Karena otoritas di bumi diberikan kepada manusia. Amos 3 ayat 7 mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah, Adam kehilangan otoritas atas bumi ini ketika jatuh ke dalam dosa. Maka iblis menjadi Tuhan atas bumi ini. Yesus harus menjadi Adam yang terakhir atau Adam yang kedua, sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 45. Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir atau Adam yang kedua yaitu Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Dan Yesus merebut kembali kerajaan Bani Adam dari kerajaan penguasa angkasa atau kerajaan iblis untuk dimasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga. Kalau Anda bisa memahami Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 bahwa rencana awal Allah untuk Adam atau manusia adalah menjadikan Adam sebagai Tuhan, Kyrios atau penguasa, imam dan raja atas seluruh bumi, atas seluruh ciptaan Allah, maka Anda tidak akan kesulitan membaca kitab-kitab selanjutnya dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Karena di dalam kitab Wahyu, Yesus menjadi Adam yang kedua untuk merebut kembali Bani Adam dari kerajaan penguasa angkasa atau kerajaan iblis, yaitu yang berkuasa di dalam kerajaan kematian atau kerajaan maut. Dan Dia mengembalikan status kita, Adam, sebagai Tuhan atas seluruh bumi, sebagai imam dan raja. Dia menjadikan kita raja-raja yang memerintah di bumi yang baru. Kita baca dulu Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 9. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki Adam. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Roma 5 ayat 14 dikatakan bahwa Adam atau manusia yang pertama ini merupakan tipologi, gambaran atau bayangan daripada Yesus Kristus, yaitu manusia yang sejati. Kita baca dulu di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur Daud, demikianlah firman Yahweh kepada Tuanku atau firman Yahweh kepada Adoni. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Yahweh dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu.
Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Yahweh telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi, Yesus yang adalah gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan, kepada Sang Mesias ini, segala sesuatu didudukkan atau ditundukkan di bawah kaki Mesias. Dan Mesias telah diangkat menjadi imam, artinya Mesias ini mewakili seluruh Adam, seluruh manusia di hadapan Allah. Yahweh ada di sebelah kananmu, dia meremukkan raja-raja pada hari murkanya, dia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu dia mengangkat kepala. Alkitab itu ditulis dalam bahasa kerajaan yang kita sebut juga dengan royal language. Untuk Anda mengetahui arti dan maksud dari para penulis Alkitab, yaitu para nabi di dalam perjanjian lama, Anda harus belajar apa itu sistem kerajaan. Sekarang ketika kita membaca Kejadian 1 ayat 26, pada waktu Allah menciptakan Adam, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan Adam menurut selem atau patung dan demut kita yang mirip dengan imago Dei kita. Siapa imago Dei? Dalam video sebelumnya kita telah belajar, Yesus adalah manusia sejati. Dia adalah gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Dan pada waktu Tuhan ingin menciptakan Adam, dia berkata, marilah kita membuat imago Dei yang mirip dengan gambar diri kita. Dia memutuskan untuk membuat patung hidup. Selem itu artinya patung. Tuhan membuat selem atau patung dari debu tanah. Dia membentuk patung itu dari tanah. Kemudian dia menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung Adam. Sehingga patung itu menjadi makhluk yang hidup. Dan dia memberikan nama Adam kepada patung hidup tersebut. Apa artinya itu teman-teman? Dalam pemikiran timur dekat purba, jika seorang raja itu mempunyai daerah kekuasaan yang sangat luas, atau ketika dia menaklukkan daerah kekuasaan yang baru, di mana dia jauh dari daerah tersebut, biasanya raja tinggalnya di ibu kota, maka dia akan membuat selem atau patung yang mewakili dirinya. Dan semua rakyat harus sujud menyembah dan menghormati patung raja tersebut. Biasanya patung raja tersebut juga merupakan patung dewanya. Dan bagi rakyat yang tidak menghormati patung atau selem daripada raja tersebut, dia harus dihukum mati karena itu merupakan tindakan pengkhianatan terhadap kerajaan. Itulah sebabnya teman-teman, kita harus sujud menyembah kepada Yesus yang merupakan gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Dan kita juga boleh menyembah kepada raja atau kepada manusia yang merupakan selem atau gambar daripada Allah itu sendiri. Jadi, otoritas kerajaan sorga mau berkata seperti ini. Dia memperluas kerajaan sorga sampai kepada kerajaan kita di bumi ini. Dan dia memberikan perwakilannya, yaitu Adam. Jadi daerah bumi merupakan koloni daripada kerajaan sorga. Dan tadinya sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, maka kerajaan bumi ini ada di bawah otoritas kerajaan sorga. Dan selaras atau harmonis dengan kerajaan sorga atau dimensi roh. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam itu memproklamasikan kemerdekaan kerajaan bumi ini dari otoritas kerajaan sorga. Adam adalah perwakilan kerajaan sorga di bumi. Adam merupakan selem atau patung hidup dari Allah yang ada di sorga. Karena itulah, Adam mempunyai kedudukan sebagai Tuhan, Raja, dan Imam dengan otoritas seluruh bumi. Kingdom atau kerajaan di bumi inilah yang dihilangkan oleh Adam dan diserahkan kepada iblis ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Karena itu Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja yang diurapi, dia merebut kembali kerajaan di bumi ini, dimasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga. Itulah sebabnya Yesus turun ke bumi ini. Di dalam Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9 dan Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 6, Yesus sebagai Adam yang terakhir, dia menolak tawaran iblis untuk menyembahnya. Karena iblis menawarkan, dia akan memberikan seluruh kerajaan dunia ini yang ada di tangan iblis. Itulah sebabnya teman-teman, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, Yesus tidak memerintahkan kita untuk menyebarkan agama Kristen. Karena bukan itu tujuan daripada Mesias datang. Tetapi untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan untuk memasukkan kembali bangsa-bangsa yang ada di bawah kerajaan iblis, direbut
untuk dimasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga, yaitu kerajaan Allah. Jadi yang disebut dengan pencobaan Yesus oleh iblis itu bukanlah pencobaan, melainkan peperangan rohani Yesus sebagai Adam yang kedua untuk merebut kembali dominion atau kerajaan dunia ini dari iblis. Kita baca Matius 4 ayat 8 sampai dengan 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia atau basilia kosmos dengan segala kemegahannya. Dan iblis berkata kepada Yesus sebagai Adam atau manusia yang kedua, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dalam peperangan Adam yang pertama melawan iblis di Kejadian 3, maka Adam dan Hawa kalah terhadap iblis, tetapi Yesus sebagai Adam yang kedua, Dia menang atas iblis. Kita baca Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 8. Kemudian Dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, Dia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini dalam penglihatan di alam roh ya. Kemudian kata iblis kepada Yesus, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Inilah tugas Yesus sebagai Mesias, yaitu Adam yang kedua, merebut kembali kerajaan Allah di bumi yang sudah berada di dalam tangan kerajaan penguasa angkasa atau iblis. Yesus ketika di bumi, Dia tidak memberitakan mengenai agama Kristen. Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah berkali-kali. Dan dalam berbagai perumpamaan, Dia memberikan kita apa itu artinya kerajaan dan otoritas yang sudah hilang dari tangan kita. Karena itu, ketika Yesus telah bangkit dari antara orang mati, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, otoritas di surga dan di bumi." Inilah tugas eklesia atau gerejanya, Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka, yaitu para rasul dan para saksi matanya, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Dan perhatikan, sebab selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada para muridnya. Dan Dia hanya berbicara kepada mereka tentang satu hal, yaitu kerajaan Allah atau basilia theos. Begitu pentingnya, sehingga selama 40 hari berturut-turut, Yesus hanya berbicara mengenai perebutan kembali kekuasaan dari tangan kerajaan iblis di bumi ini. Pada video berikutnya, kita akan belajar mengenai sistem kerajaan Allah. Sampai jumpa dan shalom. Hello and welcome back. Pada video kali ini kita akan bicara mengenai hukum kehidupan yang ketiga, bahwa makhluk hidup itu tidak bisa dipisahkan dari materi pembuatnya. Kita akan bicara mengenai tanah kembali ke tanah dan roh kembali kepada penciptanya. Ini adalah hukum kehidupan yang ketiga atau the third law of life. Makhluk hidup tidak bisa dipisahkan dari materi pembuatnya. Jika dipisahkan, maka akan mati. Kita baca dulu Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, nesema hayim atau nafas-nafas kehidupan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia merupakan makhluk roh yang ada di dalam tubuh tanah dan mempunyai jiwa. Jadi manusia terbuat dari dua materi. Yang pertama debu tanah, artinya dia fana. Dan yang kedua nafas Allah atau roh Allah. Neshama Hayim itu artinya the breath of life atau nafas-nafas kehidupan yang dihembuskan ke dalam diri Adam. Sehingga hanya dari satu orang manusia saja dihasilkan miliaran manusia lainnya. Maka manusia tidak bisa dipisahkan dari kedua materi tersebut. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Artinya, roh yang ada di dalam diri kita itu kekal. Karena itulah, manusia nanti ketika dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan akan dikembalikan ke bumi yang baru. Ini ada di Wahyu 21 ayat 1. Jadi rumah kita yang sejati bukanlah di surga. Surga hanya diciptakan untuk makhluk-makhluk roh yang tidak mempunyai tubuh jasmani. Sedangkan jika kita nanti dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru, maka kita akan kembali ke bumi. Karena manusia tidak mungkin bisa dipisahkan dari materi pembuatnya.
Nah, Allah yang pernah mengambil rupa manusia, sekarang dia bisa bertabernakel atau berkemah secara abadi di bumi yang baru bersama dengan kita manusia. Sebab dia telah mengambil rupa manusia dan dijadikan sama dengan Adam. Karena itu manusia mempunyai dua macam kehidupan, kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Dan kita harus memberi makanan kepada dua hal ini. Di dalam taman di Eden, Adam mempunyai banyak pohon-pohon untuk kebutuhan jasmani dia. Dia bisa makan dari pohon-pohon tersebut. Tetapi ada satu pohon yang merupakan sumber kehidupan rohani daripada Adam, yaitu pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini menggambarkan Yesus itu sendiri, yaitu lechem atau roti hidup yang turun dari surga. Itulah sebabnya ketika Adam jatuh ke dalam dosa asal, kita kehilangan akses kepada lechem atau pohon kehidupan tersebut. Dalam Ulangan 8 ayat 3 dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, tetapi manusia hidup dari segala firman yang diucapkan oleh Tuhan. Dan Yesus membenarkan hal ini di Matius 4 ayat 4 dan Lukas 4 ayat 4. Yesus mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Adam diusir dari taman di Eden, maka kita terputus dari lechem atau roti makanan surgawi. Ini akibatnya kita mati secara rohani. Di Kejadian 3 ayat 19 dikatakan begini, dengan berpeluh engkau akan mencari lechemmu atau makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lechem itu artinya roti atau makanan. Maka kita terputus dari sumber hidup kita, yaitu roti yang dari surga, Yesus sendiri. Karena Adam terbuat dari dua materi, yaitu debu tanah yang fana dan juga dari roh Allah, dan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan adalah bahwa makhluk hidup tidak bisa dilepaskan dari materi pembuatnya, maka Adam juga harus makan dua macam makanan. Yang pertama makanan jasmani. Adam makan dari semua buah yang ada di dalam taman di Eden. Dan yang kedua, dia harus makan dari buah pohon kehidupan. Jika tidak, maka Adam akan mati. Itulah sebabnya ketika Yesus turun ke dalam dunia, dia mengembalikan lagi akses kita kepada pohon kehidupan atau roti hidup. Sebab akses kehidupan telah terputus dari sejak Adam jatuh ke dalam dosa, kita tidak lagi bisa makan dari buah pohon kehidupan. Ketika turun ke dunia, Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan kita bukan hanya sumber makanan rohani, tapi juga sumber air hidup rohani. Kita baca ya, Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Kita baca juga dalam Mazmur 36 ayat 7 sampai dengan 10. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Air kehidupan itu melambangkan Roh Kudus. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Roh Kudus keluar dari Adam. Sehingga kita tidak lagi mendapatkan akses kepada air hidup itu. Kita terputus dari sumber hidup itu. Kita baca Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita baca apa maksudnya air hidup. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 44. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, maksudnya perayaan Sukot atau perayaan air hidup, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Out of his belly shall flow rivers of living water. Dari dalam perutnya atau dari dalam dirinya akan mengalir keluar sungai-sungai air kehidupan. Yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib, dia membuka akses kepada dua hal. Yang pertama, makanan rohani atau roti rohani, lechem, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan yang kedua, Roh Kudus yang akan dicurahkannya kepada kita, yang merupakan sumber air hidup rohani kita.
Dalam Amos 8 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Akses kita yang terputus dari lechem atau pohon kehidupan, yaitu roti hidup yang ada di dalam taman di Eden, dan dari sungai-sungai kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah, dikembalikan lagi dengan kematian Yesus sebagai Adam yang kedua. Kita baca di dalam kitab Wahyu, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan Dia mengembalikan lagi akses kita kepada lechem atau roti pohon kehidupan rohani. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Kita akan membahas mengenai hukum kehidupan yang keempat. Shalom. Hello and welcome back. Ini adalah bagian pembelajaran kita mengenai 7 hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita belajar pada video ini adalah hukum kehidupan yang keempat. Apa artinya sebuah nama? Quote yang sangat terkenal dari William Shakespeare, "What is in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet." William Shakespeare mengatakan, apa sih artinya sebuah nama? Kalau kita memanggil bunga mawar dengan nama lain, wanginya akan tetap sama katanya. Benarkah kata William Shakespeare ini? Berbeda dengan perkataan William Shakespeare, when the Lord gives someone or something a name, it has a meaning. Jika Tuhan memberikan nama seseorang atau sesuatu di dalam Alkitab kita, itu mempunyai arti. Ini adalah hukum kehidupan yang keempat, the fourth law of life yang ditetapkan oleh Tuhan. Siapa yang memberi nama, maka Dia akan berkuasa atasnya. Kita baca ya, Kejadian 2 ayat 19 sampai dengan 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana Dia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 19 itu diterjemahkan dengan kurang tepat oleh Alkitab LAI kita. Dikatakan, seperti nama yang diberikan Adam kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Terjemahan yang benar adalah, seperti nama yang diberikan Adam kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu sesungguhnya. Tuhan yang sejati, Dia tidak bernama teman-teman, sebab Dialah yang memberikan kepada kita namanya. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 15 mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan, semua keluarga yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi kita tidak menamai Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku adalah aku. Artinya Dia yang ada dengan sendirinya, yang hidup, yang sudah ada, yang selalu ada, dan yang akan datang kemudian. Nama Yahweh Tuhan kita itu mengandung arti yang hidup kekal atau sumber hidup. Kita sudah belajar mengenai rencana awal Allah untuk Adam di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, yaitu Adam dijadikan Tuhan, Kyrios atau penguasa atas seluruh bumi, imam dan raja di bumi. Karena itu, apa artinya ketika Adam memberikan nama binatang-binatang? Dia mempraktekkan otoritas atau kuasanya atas seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Binatang-binatang dari tanah itu dibawa ke hadapan Adam. Dan ketika Adam memberi nama binatang-binatang itu, maka mereka menjadi makhluk yang hidup. Yang diberi nama oleh Adam ini adalah spesies ya teman-teman ya. Bukan seperti nama anjing kita misalnya Chico dan sebagainya. Dalam pemikiran Yahudi, nama setiap ciptaan adalah sumber kehidupannya. Huruf-huruf Ibrani membawa kuasa ilahi, dan ketika disatukan dalam formasi yang berbeda, mereka memberi kehidupan dimanapun mereka diterapkan. Jadi semua benda yang diciptakan secara langsung dipengaruhi oleh nama Ibrani mereka dan huruf-huruf yang menyusunnya. Kita lihat dulu pemikiran Yahudi di dalam kutipan para rabi. Berikut adalah kutipan dari Midras tentang Kejadian 2 ayat 19. Ketika Yang Maha Kudus, terpujilah Dia, hendak menciptakan umat manusia,
Dia berkata kepada para malaikat atau para Elohim yang melayaninya dengan mengatakan, "Marilah kita membuat Adam." Malaikat menjawab, "Apa yang luar biasa dari Adam ini?" Jadi dia membawa setiap makhluk ke hadapan para malaikat dan bertanya kepada mereka, "Makhluk ini apa namanya?" Tapi mereka tidak tahu. Kemudian dia membawa makhluk-makhluk itu ke hadapan Adam dan bertanya kepadanya, "Makhluk ini apa namanya?" Dan Adam menjawab, "Ini sor, bahasa Ibrani untuk lembu. Ini khamor, untuk keledai. Duck, untuk ikan. Kalaf, untuk anjing," dan sebagainya. Kisah Adam memberikan nama kepada binatang-binatang ini juga masuk sebagai ayat di dalam Quran, tetapi ceritanya agak diselewengkan. Nah, sekarang kita ambil makna rohaninya. Apa artinya Adam memberikan nama kepada setiap hewan-hewan tersebut? Adam mampu memahami komponen spiritual dari roh kreatif yang membawa setiap hewan menjadi ada, dan menamai setiap hewan sesuai dengan konfigurasi spiritualnya. Nama Ibrani dari segala sesuatu adalah ekspresi dari esensi dan sifatnya. Dengan memberi nama setiap makhluk, Adam harus menganalisa esensi dan sifat masing-masing. Dan dengan demikian, dia dapat menyimpulkan apa arti namanya. Dengan melakukan itu, Adam menyadari bahwa tidak satupun dari makhluk-makhluk ini yang merupakan pasangan yang cocok untuknya. Adam adalah makhluk rohani yang ada dalam tubuh jasmani dan mempunyai jiwa. Adam mengartikulasikan gagasan bahwa realitas fisik dapat dan harus mengekspresikan sumber spiritualnya dan sesuai dengan esensi spiritualnya. Dalam pengertian ini, Adam menghidupkan ikatan antara hewan dan sumber spiritualnya. Di sini Adam memulai proses pemenuhan tujuan penciptaan, yaitu menjadikan dunia sebagai rumah bagi Tuhan. Sebaliknya, para malaikat yang sepenuhnya adalah makhluk rohani atau makhluk spiritual tidak dapat membayangkan kemungkinan ini. Tentu saja mereka tahu asal-muasal spiritual hewan, nama-nama pola dasar spiritual mereka. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bahwa hewan fisik harus diberi nama yang sama, yang akan mencerminkan ikatan antara sumber spiritual dan makhluk fisik mereka. Jadi kita diberitahu bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan dia berkonsultasi dengan para malaikatnya, Kejadian 1 ayat 26, para malaikat bertanya kepada Tuhan, "Apa sifat orang ini?" Tuhan menjawab, "Kebijaksanaannya lebih besar dari milikmu." Untuk menunjukkan ini, Tuhan sekarang membawa hewan-hewan itu ke hadapan para malaikat, tetapi mereka tidak dapat menyebutkan nama mereka. Kemudian Tuhan membawa binatang-binatang itu ke hadapan Adam dan dia bisa menamai hewan-hewan tersebut. Ini ada di dalam Bereshit Rabah 17 ayat yang keempat. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab, "Dan seperti yang Adam namakan setiap makhluk hidup itu, maka demikianlah nama makhluk itu sesungguhnya." Jadi ketika Tuhan menciptakan makhluk-makhluk hidup tersebut, dia hanya berfirman. Dan Adam bisa menamai setiap makhluk hidup dengan benar. Nama yang Adam berikan kepada mereka adalah kata-kata yang digunakan Tuhan ketika Tuhan menciptakan mereka. Meskipun sekarang umat manusia secara keseluruhan kita tidak lagi memiliki hikmat yang mendalam atau spiritual yang mendalam seperti Adam, ketika orang tua memilih nama untuk anaknya, pilihan mereka secara tidak sadar dipandu oleh inspirasi ilahi agar sesuai dengan karakteristik jiwa tertentu dari anak tersebut. Pada waktu Tuhan menciptakan patung hidup yang mirip dengan gambarnya atau mirip dengan rupanya, maka Tuhan memberikan nama Adam kepada makhluk ciptaannya ini. Adam berarti anak dari tanah yang merah. Maknanya berasal dari bahasa Ibrani Adamah yang berarti tanah, dari mana Adam dikatakan terbentuk. Nama ini juga mengacu pada warna kemerahan yang diasosiasikan dengan kulit manusia. Adam itu berarti kemerahan karena darah dan terhubung dengan kata tanah. Ini adalah esensi dari Adam. Kita baca kisah di Kejadian 2 ayat 23 ketika Hawa dibawa kepada Adam setelah Hawa dijadikan. Berkatalah Adam, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai Isyah atau perempuan, sebab dia diambil dari Ish atau laki-laki." Jadi pada waktu diciptakan Allah, laki-laki dan perempuan, kedua-duanya bernama Adam. Kemudian setelah yang perempuan ini melahirkan anak, maka Adam mengganti nama perempuan itu menjadi Hawa, yang artinya ibu dari semua yang hidup. Itulah sebabnya perempuan harus tunduk kepada laki-laki, teman-teman. Sebab Adamlah yang memberi nama Hawa kepada yang perempuan. Begitu pentingnya nama ini, sehingga Tuhan juga merubah nama Abram menjadi Abraham. Kita baca di Kejadian 17 ayat 5. "Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Dia juga mengganti nama Sarai menjadi Sarah. Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Dan ini artinya anugerah, teman-teman, atau double grace yang dimasukkan di dalam nama Abram dan nama Sarai. Kedua-duanya mendapatkan esensi anugerah dari nama Allah itu sendiri.
Selain itu, Allah juga mengubah nama Yakub menjadi Israel. Kita baca di Kejadian 32 ayat 28, kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Hal ini juga Anda bisa baca dalam Kejadian 35 ayat 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang, namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Jadi siapa yang memberi nama, maka dia berkuasa atasnya. Dan orang yang diberi nama akan menjadi milik orang yang memberikan nama kepadanya. Kita baca dulu bagaimana dengan Yesus, teman-teman. Dalam Matius 1 ayat 21, Gabriel berpesan kepada Yusuf di dalam mimpi, Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ingat ya, begitu pentingnya nama ini, sehingga anak yang akan dilahirkan Maria tidak boleh diberikan nama Abdul, Bejo, Slamet, Muhammad, Ahmad, apalagi nama Joko, teman-teman. Kemudian kita baca lagi, Lukas 1 ayat 31. Gabriel berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus atau Yeshua. Gak boleh Abdul, Bejo, Slamet, Muhammad, apalagi Joko. Begitu pentingnya nama itu, kenapa teman-teman? Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Tuhan berjanji jika kita setia sampai akhir, maka nanti di langit yang baru dan bumi yang baru kita akan diberikan nama baru oleh Tuhan sendiri. Anda baca ya, Yesaya 62 ayat 2 dan Yesaya 66 ayat 22. Kemudian di dalam Wahyu, Yesus berkata, Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama yang baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Yesus juga mengatakan, barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan lagi keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Haleluya. Shalom dan sampai jumpa pada video berikutnya. Kita akan belajar mengenai hukum kehidupan yang kelima. Hello and welcome back. Saya harap Anda belajar banyak dari video-video Al-Hayat Indonesia ya. Kita masih akan membahas mengenai 7 hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita sampai pada hukum kehidupan yang kelima. Upah dosa adalah kematian. Ini adalah hukum kehidupan yang kelima atau the fifth law of life. Upah dosa adalah kematian atau maut. Anda harus tahu bahwa bahasa yang digunakan para penulis Alkitab di dalam menulis Alkitab Perjanjian Lama kita merupakan bahasa kerajaan atau yang kita sebut dengan royal language. Jadi untuk Anda tahu maksud dari para penulis Alkitab, Anda harus belajar apa itu sistem kerajaan. Allah di dalam Alkitab kita merupakan seorang raja. Artinya setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu menjadi satu hukum yang berkekuatan tetap, mutlak, mengikat, dan kekal. Tidak dapat diubah. Kita baca Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Tuhan memberikan satu hukum kepada Adam di dalam taman di Eden. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mot tamot, artinya dying and you will die. Engkau akan sakit, sekarat, dan pada akhirnya engkau akan mati. Atau I will make sure you die. Aku pastikan engkau akan mati. Maka Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Berbeda dengan Muslim atau RT 6, ketika mereka mendengar kata dosa, pikiran mereka adalah persinahan, percabulan, pencurian, pembunuhan. Bukan seperti itu teman-teman. Di dalam Alkitab itu adalah buah-buah perbuatan dosa. Tetapi akar dari dosa atau dosa asal di dalam Alkitab kita, itulah yang ditebus oleh Yesus. Apa itu dosa asal atau akar dari segala dosa? Akar dari segala dosa yang kita sebut juga dengan hamartia, itu artinya kegagalan atau meleset dari tujuan semula, yaitu menjadi citra atau gambar Allah. Dosa merupakan pemberontakan kepada otoritas kerajaan sorga.
Iblis dan malaikat-malaikatnya melakukan dosa asal, yaitu mereka memberontak terhadap otoritas kerajaan sorga dan mendirikan kerajaan sendiri, yaitu kerajaan kegelapan. Kemudian, iblis menyerong kerajaan Adam untuk dimasukkan ke dalam kekuasaannya, sehingga Tuhan mendeklarasikan peperangan dengan kerajaan iblis. Teman-teman perlu tahu bahwa Adam yang pertama itu kalah dalam peperangan rohani melawan iblis di Kisah Kejadian 3, sehingga Adam jatuh ke dalam dosa. Adam telah meleset dari menjadi citra atau gambar Allah. Dan dengan jatuhnya Adam ke dalam dosa, maka Adam memproklamasikan kemerdekaan kerajaan bumi ini dari otoritas kerajaan sorga. Dia melepaskan kerajaan kita di bumi, lepas dari otoritas kerajaan sorga. Dan Adam memindahkan kerajaan di bumi ini di bawah tangan penguasa kerajaan angkasa yang disebut juga iblis, yang berkuasa di dalam kerajaan maut atau kerajaan kematian. Sehingga Adam dan seluruh anak cucunya berada di bawah penguasa kerajaan kematian atau kerajaan maut. Maka Allah menyatakan atau mendeklarasikan peperangan melawan iblis. Ini ada di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang merupakan Injil atau kabar baik yang pertama. Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Muslim atau RT 6 selalu bertanya, jika Tuhan Maha Pemurah dan Maha Pengampun, kenapa Dia tidak bisa begitu saja mengampuni dosa kita? Kenapa Dia memerlukan pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib? Sebab Muslim tidak tahu mengenai hukum-hukum Tuhan, bahwa firman Tuhan itu kekal. Di dalam Quran dikenal yang namanya nansakh wal mansukh. Artinya, Tuhan itu bisa membatalkan hukumnya sendiri, bahkan Dia bisa menggantikan ayat-ayat firman-Nya dengan ayat-ayat yang lebih baru dan lebih baik. Hal ini tidak dikenal di dalam Alkitab kita, teman-teman. Firman Tuhan sekali dia diucapkan, maka itu berlaku kekal. Kita baca ya, Mazmur 138 ayat 2. "I will worship towards your holy temple and praise your name for your loving kindness and for your truth. For you has magnified your word above all your name." Tuhan itu meletakkan firman-Nya di atas namanya sendiri. Apa artinya? Tuhan tidak terbatas kuasanya sampai Dia berfirman. Ketika Tuhan berfirman, maka Dia bahkan tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka dia memindahkan kepenguasaan kerajaan di bumi ini dari kerajaan surga ke tangan penguasa kerajaan angkasa yang disebut juga dengan iblis, yang berkuasa di dalam kerajaan maut atau kerajaan kematian. Sehingga kita, seluruh anak cucu Adam, harus mengalami kematian, masuk neraka kekal selamanya. Itulah sebabnya, teman-teman, kata Rasul Paulus, perjuangan kita atau peperangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, bukan secara jasmani, melainkan peperangan rohani, yaitu melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga kita, anak-anak Adam, tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, melainkan dipimpin oleh roh-roh kegelapan. Kita baca ya, 2 Korintus 4 ayat 4. Orang-orang yang tidak percaya kepada Injil, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Apa itu kematian, teman-teman? Kematian itu adalah proses pemisahan, jadi bukan lenyap atau hilang ya. Kata kematian itu berasal dari bahasa Ibrani mafet, atau juga mot, yang secara harafiah atau secara literal artinya berakhir. Kematian tubuh itu terpisahnya jasad dari roh kita. Dan kematian kekal, yaitu kematian kedua, yang ada di dalam Wahyu 20 ayat 14, terpisah dari Allah selama-lamanya tanpa pengharapan. Karena roh kita kekal, begitu juga dengan iblis dan para malaikatnya, tidak bisa hilang atau lenyap, teman-teman. Melainkan mereka hanya bisa dipisahkan dari Allah selama-lamanya yang merupakan sumber hidup, tanpa pengharapan, di dalam neraka lautan api yang kekal selamanya. Dalam Efesus 2 ayat 12 dikatakan, bahwa waktu itu, kita tanpa Kristus tidak termasuk keluarga negaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kita tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Hukum kehidupan yang kelima ini berlaku kekal, bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhanlah yang menciptakan kematian, bukan iblis. Dan Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam. Tetapi kematian itu belum dipasang sengatnya, teman-teman. Atau kematian itu belum mempunyai kuasa atas Adam. Selama Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka kematian atau maut tidak berkuasa atas Adam. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan memberikan kuasa atau memasang sengat pada maut.
Dan dengan kebangkitan Kristus, dia mengalahkan kuasa maut ini. Kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Roma 5 ayat 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sekarang perhatikan ini, Roma 5 ayat 15 sampai dengan 19. Oleh karena pelanggaran Adam, yaitu satu orang, maka semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Sebab Adam telah memindahkan kerajaan manusia di bawah penguasa kerajaan maut, yaitu iblis. Sehingga kita semua berada di bawah kuasa kerajaan maut atau kerajaan kematian. Tetapi, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena satu orang ini, Yesus Kristus, maka kita juga dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan sorga, kepada kehidupan yang kekal. Dan kasih karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi karena Kristus, maka kita dibenarkan oleh Allah. Sebab jika oleh dosa satu orang, maka maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tuhanlah yang menciptakan kematian dan memperkenalkan kematian pertama kali kepada Adam di Taman di Eden, bukan iblis. Kematian adalah keterpisahan kita dari Allah, dari sumber hidup itu. Tapi kematian itu belum dipasang sengatnya atau kuasanya. Selama Adam tidak memberontak terhadap otoritas sorga, maka kematian tidak berkuasa atas Adam. Begitu Adam berdosa, maka kematian dipasang sengatnya dan dosa masuk ke dalam dunia, sehingga kematian menjalar kepada seluruh umat manusia. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 14. Dan Yesus mengalahkan maut atau kematian dengan jalan bangkit dari antara orang mati. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi Yesus telah mengalahkan sengat maut atau kuasa kematian ini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus menebus kita dari kematian kekal atau kematian kedua, yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya ke dalam lautan api neraka. Dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4, Yesus memulihkan kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut atau kematian tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Datanglah segera Tuhan Yesus. Sampai ketemu pada video berikutnya, kita akan membahas hukum kehidupan yang keenam. Halo and welcome back. Kita masih akan belajar mengenai 7 hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita sampai pada hukum kehidupan yang keenam, yaitu Sabat, sebagai tanda perjanjian Allah yang abadi. Ini adalah hukum kehidupan yang keenam atau the sixth law of life, hukum Sabat. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Arti literal kata Sabat adalah berhenti, mengakhiri, atau istirahat.
Bahasa Akkadia adalah bahasa internasional yang digunakan pada zaman Musa ketika dia menulis kitab Taurat. Bahasa Akkadia untuk Sabat adalah Sapatu atau Sabatu, dari zaman Babilonia Lama hingga Neo-Babilonia. Ini mengacu pada liburan bulan purnama yang dirayakan pada tanggal 15 setiap bulannya dalam kalender Mesopotamia. Lalu apa artinya ketika Musa menulis Tuhan beristirahat atau Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3? Istirahat mungkin dalam bahasa yang kita kenal, kita berpikir tidur siang, waktu senggang, jalan-jalan, mungkin juga liburan. Tetapi bukan itu yang dipikirkan oleh orang-orang timur dekat purba ketika orang-orang pada waktu itu membaca tulisan Musa tentang istirahat ilahi. Bangsa Israel berada di bawah perbudakan Mesir selama ratusan tahun. Orang Mesir kuno itu memiliki beberapa sistem penanggalan untuk menandai berlalunya waktu. Yang pertama, mereka menggunakan kalender lunar atau kalender bulan. Yang kedua, kalender sipil. Dan yang ketiga, kalender matahari. Sama seperti kita sekarang ini, kalender sipil Mesir itu membagi tahun matahari atau rentet menjadi 12 bulan. Tetapi setiap bulannya, abad, terdiri dari standar 30 hari atau heru. Sama dengan 360 hari dalam setahun. Masing-masing dari 12 bulan berisi 3 minggu. Jadi mereka 9 hari kerja, kemudian hari yang ke-10 mereka beristirahat. Juga sama seperti kita, orang Mesir kuno itu membagi hari-hari mereka menjadi 24 jam atau wenut, dengan standar 12 jam untuk siang hari dan 12 jam untuk menandai berlalunya malam. Ketika Tuhan berjanji kepada Israel bahwa mereka akan mendapatkan istirahat dari semua musuhnya, ini bukan bermaksud tidur siang, bersantai, ataupun waktu luang, tetapi merujuk pada kemerdekaan dari penjajahan dan konflik, sehingga Israel mendapatkan stabilitas dan keamanan dari musuh-musuhnya dan dapat melakukan kegiatan dan tidak akan dicabut dari tanah perjanjian. Begitu juga dengan perkataan Yesus. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan atau istirahat kepadamu." Dia tidak menawarkan tidur siang ataupun waktu senggang. Dia mengundang orang-orang untuk berpartisipasi dalam kerajaan Allah yang teratur, di mana meskipun mereka memiliki kuk atau beban, mereka akan menemukan istirahat. Lebih jauh lagi, ketika penulis Ibrani mengacu pada perhentian yang tersisa untuk umat Allah dalam Ibrani 4 ayat 10 sampai dengan 11, ia tidak mengacu pada relaksasi, tetapi pada keamanan dan keteraturan dalam kerajaan Allah. Di timur dekat purba dan Mesir kuno pada zaman Musa, waktu istirahat dari kerja hanya didapat jika untuk beribadah atau untuk menghormati Tuhan. Mereka akan berhenti tiap 10 hari atau 15 hari sekali. Bait suci Allah itu disebut juga dengan tempat perhentian Allah. Kita baca dalam Mazmur 132 ayat 7 sampai dengan 8 dan ayat ke-14. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Yahweh, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi Sabat itu artinya masuk ke dalam tempat kudus Allah. Menghormati dan menguduskan hari Sabat ini termasuk dari 10 perintah Allah. Tuhan berkata, "Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu." Yeskiel 20 ayat 20 berkata, "Kuduskanlah hari-hari Sabatku," kata Tuhan, "sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Yahweh Allahmu." Jadi hari Sabat itu bukan hari Sabtu ya teman-teman, melainkan hari perhentian di mana kita masuk ke dalam tempat kudus Allah. Lalu apakah upahnya jika kita menghormati hari Sabat Tuhan, atau kita mengkhususkan hari perhentian di mana kita benar-benar masuk ke dalam tempat kudus Tuhan? Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14, Tuhan berkata, "Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkat omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya." Jadi Yesus berkata bahwa hari Sabat ini diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat.
Tempat perhentian kita yang abadi adalah di Yerusalem baru yang akan diberikan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Itulah Sabat atau tempat perhentian Tuhan yang abadi. Jadi Tuhan menginginkan supaya kita tidak sibuk dengan urusan dunia ini atau mencari uang, teman-teman. Tetapi Dia menginginkan kita bersekutu dengannya, merenungkan firman-Nya, dan dari situlah Tuhan akan memberkati kita. Yesaya 20 ayat 10 sampai dengan 13, Tuhan berkata, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, dia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Bagi pembaca kitab Taurat zaman Musa, di dalam pemikiran timur dekat purba, ketika membaca kisah penciptaan alam semesta dalam waktu 6 hari, dan Tuhan berhenti atau beristirahat pada hari yang ketujuh, maka mereka tahu ini menceritakan pembangunan bait suci dunia, atau rumah Tuhan di bumi ini. Tuhan memerintah dan mengatur dunia melalui tempat kudusnya. Ketika Tuhan masuk ke bait sucinya, Dia membuat tempat kudus. Jadi kisah penciptaan dan Sabat dalam Alkitab, bagi orang timur dekat purba, mereka memahami sebagai kisah pembuatan rumah di dunia ini dan tempat kediaman bagi manusia dan Tuhan di bumi. Dan pada hari yang ketujuh, ketika Allah masuk ke dalam bait kudusnya dan Dia berhenti, artinya Dia mengambil alih dan Dia mengatur, mengontrol seluruh alam semesta ini dari tempat perhentiannya. Itulah maksudnya hari Sabat atau hari kudus Tuhan. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan kita akan belajar mengenai hukum kehidupan yang ketujuh. Shalom teman-teman, ini adalah video terakhir dari seri pembelajaran kita, yaitu 7 hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita akan belajar mengenai hukum kehidupan yang ketujuh, nyawa ganti nyawa. Tuhan menetapkan hukum kehidupan yang ketujuh atau the 7 law of life. Dia berkata, untuk pendamaian harus ada pengorbanan darah, nyawa ganti nyawa. Di dalam perjanjian lama digantikan dengan darah binatang. Kita baca ya, Kejadian 9 ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia sadar bahwa dirinya telanjang. Kemudian Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangannya akibat dosa dengan daun-daun pohon ara. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Kemudian Tuhan membunuh binatang. Kita tidak tahu apa binatangnya. Kita baca dulu ya, Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini adalah protokorbanot pertama. Kita baca dulu di dalam Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Apa itu korbanot? Mengapa ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah membunuh binatang sehingga harus ada korban darah di situ, menggantikan nyawa Adam, dan Adam tidak mati pada hari itu juga. Kata korban ini berasal dari bahasa Ibrani yang sama, yaitu korban. Dan ini bukan seperti dalam bayangan Anda identik dengan bahasa Indonesia. Korban itu artinya objek penderita. Bukan seperti itu, teman-teman. Akar bahasa Semitiknya adalah kaf, resh, dan bet, yang berarti dekat atau datang mendekat. Kita juga menemukannya dalam bahasa Akadia yang sama. Kata agriptu, artinya tindakan memberikan persembahan. Dalam bahasa Ibrani, ditemukan juga dalam sejumlah kosakata lainnya, seperti karaf, yang artinya dekat, kerofim, kerabat, dan juga bentuk kata kerjanya, grif, artinya dia datang mendekat, memberikan persembahan korban. Dan ini menjadi kata karif dalam bahasa Indonesia kita. Saudara karib artinya saudara dekat kita. Jadi korban itu untuk datang mendekat kepada Tuhan sebagai pendamaian. Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam menjadi seteru atau musuh Tuhan. Dan Adam sudah memberontak melawan otoritas kerajaan sorga.
serta dia memindahkan otoritas kerajaan di bumi ini ke tangan musuhnya Tuhan, yaitu kerajaan maut. Apa yang terjadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa? Bersamaan dengan jatuhnya Adam ke dalam dosa, maka Roh Kudus keluar dari Adam dan Adam kehilangan kemuliaan Allah. Artinya terjadi kematian rohani, di mana kita terpisah atau terputus hubungan kita atau relasi kita dengan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, hal yang pertama dilakukan Yesus untuk memulihkan kita adalah menghembusi kita dengan Roh Kudus-Nya. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kita tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dia menjadi korban penebus dosa bagi kita. Dia mendekatkan kembali hubungan kita dengan Allah Bapa, dan dia mendamaikan hubungan kita yang tadinya kita seteru atau musuh Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Dan dia menghembusi kita dengan Roh Kudus-Nya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa alasannya? Kita harus mempunyai Roh Kudus. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa atau dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus ini memberikan kita kuasa untuk membuat tanda-tanda dan mujizat untuk menyertai pemberitaan Injil. Hal yang kedua yang terjadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ada ketakutan, ketelanjangan, kutuk, sakit penyakit, dan kematian masuk ke dalam dunia. Jadi penghakiman Allah telah dijatuhkan di Taman di Eden, bukan nanti pada waktu akhir zaman. Bahwa kita semua harus mati, dan setelah kita mati, kabar yang lebih buruk dari itu adalah kita akan dimasukkan ke dalam neraka kekal. Wahyu 20 ayat 14, Quran surah 19 ayat 71. Ini adalah kabar buruk itu. Maka Tuhan memberikan kita kabar baik, yaitu Injil. Yesus menebus kita di Taman Getsemani sebagai antidot dari kejatuhan Adam di Taman di Eden. Yesus mengalami ketakutan karena dia menggantikan apa yang dialami Adam yang pertama. Yesus ditelanjangi karena dia harus menjadi antidot dari ketelanjangan Adam yang pertama. Begitu pula, Yesus harus mati di atas pohon sebagai antidot kejatuhan Adam yang pertama dari makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yesus harus menebus di tempat di mana Adam jatuh dan gagal. Jadi jika dalam Islam, Muslim diajarkan bahwa penghakiman Tuhan akan ada di hari kiamat dan mereka ketakutan akan penghakiman ini, sehingga harus melakukan berbagai amal kebaikan untuk menambah timbangan amalnya, tidaklah demikian dengan kata Alkitab. Dalam pandangan Alkitab, dunia dan semua manusia sudah terhilang dan ditentukan mati serta masuk neraka kekal selamanya. Kita semua akhirnya harus mengalami kematian kekal, artinya terpisah dari Tuhan, sesuai dengan Quran surah Maryam ayat 71. Ini adalah kabar yang buruk. Maka ketika Yesus datang, dia berkata, aku telah turun dari surga supaya kamu mempunyai hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya. Hidup apa yang diberikan oleh Yesus? Yaitu kehidupan kekal, setelah kita mati, bersama Allah selamanya. Ini yang ditebus Yesus. Yesus memberikan kehidupan kekal kepada kita lewat penebusan darahnya. Hukum Tuhan yang ketujuh, yaitu nyawa ganti nyawa, atau darah ganti darah, ini berlaku kekal selamanya. Sekarang kita baca kisah bagaimana Kain dan Habel datang mendekat dan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dikatakan, Habel memberikan persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, karena Kain memberikan persembahan dari hasil tanah pertanian yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mengapa korban Habel diterima Tuhan? Karena Habel menubuatkan kematian sang Goel atau sang penebus dengan penumpahan darah. Sedangkan persembahan Kain ini melambangkan usaha manusia dengan amal kebaikan dan usahanya sendiri untuk berdamai dengan Tuhan. Jadi cara untuk datang mendekat kepada Allah, untuk diperdamaikan dengan Allah, tidak boleh dengan cara kita sendiri, yaitu dengan roh agamawi, dengan melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan kita tidak akan membawa kita datang mendekat kepada Tuhan atau mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Tuhan sudah mempunyai caranya sendiri, yakni dengan memberikan korban yang ada darahnya. Dalam Imamat 17 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya.
karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Jadi kita melihat, tanpa pengorbanan darah maka tidak ada pengampunan dosa. Kita melihat di dalam perjanjian lama bagaimana caranya Musa mendamaikan bangsa Israel dengan Tuhan. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Yahweh. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, yakni kitab Taurat. Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama atau perjanjian hukum Taurat tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, dia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisyop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Shalom dan sampai ketemu pada video berikutnya. Salam.